Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila S. Usman, NIM 1514219197 dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kurikulum pendidikan dari tahun 1947 sampai dengan 2022. Perubahan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 hingga tahun 2022 telah mengalami 11 kali perubahan. Nah, kurikulum yang lahir pasca kemerdekaan dikenal dengan Rencana Pelajaran tahun 1947. Nah, kurikulum ini baru resmi dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Perubahan arah pendidikan ini lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, dan juga fokusnya pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat hingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Adapun hal yang menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah setiap konsep tematik yang digunakan, di mana setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, silabus pelajarannya juga menunjukkan bahwa secara jelas guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. 3. Rencana Pendidikan tahun 1964. Nah, pada kurikulum ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari Frida, di mana siswa diberikan kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Fokus utama dalam kurikulum ini adalah konsep pembelajaran yang dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Melalui kurikulum ini, pemerintah juga mengarahkan setiap warga negara mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. 4. Kurikulum tahun 1968. Adapun ciri khas kurikulum ini yaitu berfokus pada upaya mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khas lainnya yaitu korelate subjek kurikulum atau materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Materi pelajarannya lebih bersifat teoritis, kemudian sistem penjurusannya di jenjang SMA juga dilakukan di kelas 2 atau kelas 11. 5. Kurikulum 1975. Nah, jadi ciri yang menonjol dari kurikulum 1975 ini yaitu metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau disingkat dengan PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Ciri yang menonjol lainnya adalah jumlah perubahan ditemukan dalam kurikulum ini, di mana nama pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi IPA, ilmu pengetahuan alam, kemudian pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika. 6. Kurikulum tahun 1984. Nah, kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut bahwa tidak bisa mengajar kemampuan pusat masyarakat. Ciri khas kurikulum ini yaitu lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan ini dikenal dengan nama pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dalam kurikulum ini juga lahir penambahan bidang studi, yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa yang disingkat dengan PSPB. Bagi siswa SMA, kurikulum ini membagi mata pelajaran siswa menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat. 7. Kurikulum 1994
di mana pemerintah melakukan perubahan kurikulum dan memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sehingga banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum ini, terutama sistem pembagian waktu pelajaran dari semester menjadi catur bulan, dan SMP diganti jadi SLTP, SMA diganti jadi SMU. Jurusan di SMA juga dibagi menjadi 3 program, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa, dan pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa disingkat PSPB dihapus dan diganti dengan pelajaran sejarah. 8. Kurikulum 2004. Pada tahun 2004, lahir kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti dari kurikulum 1994. Kurikulum ini mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Dan implikasinya yaitu sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Sedangkan ciri lainnya yaitu nama SLTP diubah menjadi SMP dan SMU diubah menjadi SMA. 9. Kurikulum 2006 biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP, yang diberlakukan sejak adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Ciri khas kurikulum 2006 ini terletak pada kewenangan dalam penyusunan kurikulum yang mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan Indonesia, di mana pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. 10. Kurikulum tahun 2013. Pada kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam seluruh pelajaran pada setiap bidang studi. Nah, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada KI 1, sikap sosial pada KI 2, namun KI 1 dan KI 2 dihapus pada setiap mata pelajaran pada kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Hanya saja tersisa untuk pelajaran pendidikan agama dan PPKN saja. Ciri khusus kurikulum ini juga terdapat pada penilaian berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka tahun 2022, yang sebelumnya dikenal dengan nama kurikulum prototipe. Dan inti dari kurikulum Merdeka ini adalah Merdeka Belajar. Konsep ini dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang fleksibel, materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter yang sesuai profil pelajar Pancasila merupakan ciri yang menonjol dari kurikulum Merdeka. Kurikulum ini juga berfokus pada materi esensial, dan fleksibilitas juga dilakukan bagi guru dalam melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Nah, itulah pemaparan dari saya terkait dengan perubahan kurikulum pendidikan dari tahun 1947 hingga dengan tahun 2022. Apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan dan kurang lebihnya, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.